kan kalian sudah tahu nama saya kan? Ini sudah ada di PowerPoint nama saya, Sinariani, gampang diingat ya. Dan hobi saya salah satunya adalah memberikan pemanasan saat kuliah. Ya, jadi saya suka menanya-nanya Anda, siapapun yang kebetulan ada di depan mata saya. Ya, jadi saya tidak milih-milih. Ini warna kulitnya apa, rambutnya seperti apa, matanya sipit apa lebar ya. Jadi siapapun yang saya lihat, saya akan tanyain. Dan mungkin, jadi kalian harus siap-siap semua untuk ditanya ya. Sudah belajar belum? Sudah belajar di rumah tentang respirasi kan? Sudah adik kakak kan? Adik kakak ya? Nah, tentunya sudah tahu ya, bagaimana gambaran histologi. Nah, ini sudah tahu kan fungsinya respirasi. Saya mau tanya dulu. Siapa ini? Ntar. Tak pilih-pilih ya. Mana nih? Kenapa kan nggak bisa buka ininya ya? Tentu meeting. Oh, ini nih. M. Rizwan. Nah, M. Rizwan kebetulan ada di hadapan saya ya. Jadi saya tanya dulu, apa yang Anda ketahui tentang respirasi? Silahkan Rizwan. Baik, dokter. Rizwan dari mana? Samarinda aja Kak. Sekarang posisi lagi di mana Rizwan? Saya di rumah, dokter. Di rumah di mana? Rumahmu Oh ya, Samarinda kah? saya di Balikpapan kah? Lojanan, dokter. Oh, Lojanan. Lojanan zona merah juga ya? Enggak. Itu saya masuk Kutai, dokter. Oh, Sukutai ya. Tadi malam belajar nggak, Rizwan? Ada sedikit, dokter, tapi saya Oh, belajar ya, sel. Kok sel? Coba, apa yang kamu tahu tentang respirasi? Apa saja? Oh iya, dokter. Kalau yang saya tahu, respirasi itu sistemnya kalau di pelajaran kita dibagi jadi dua. Ada sistem pernapasan atas Ya. sama sistem pernapasan bawah. Nah, untuk modul ini Terus. ke sistem pernapasan atas. Itu juga ada beberapa organ-organnya. Kalau di atas itu ada hidung, laring, paring. Nah, kalau laring saya masih agak riskan, dokter. Kalau di John Quera itu laring masuk di pernapasan bawah. Namun ada juga yang bilang itu masuk pernapasan atas. Itu ada juga di bagian hidung itu organ-organ yang lain-lainnya. Nah, kalau untuk fungsinya pernapasan untuk mengambil oksigen ke dalam itu tubuh kita, baru nanti ditukar juga dengan karbon dioksida. Nah, itu nanti oksigen itu diperlukan untuk fungsi kehidupan jaringan-jaringan dalam tubuh kita, dokter. Ya, sudah. Sekarang saya mau tanya ke Deajeng Putri. Nah, Deajeng Putri. Kita masuk ke histologi ya. Tadi sudah belajar tentang fisiologi. Apa yang kamu tahu tentang histologi dari sistem respirasi? Sembarang aja. Salah juga enggak apa-apa, enggak dikurangin nilainya kok. Ya, dokter. Jadi menurut hasil pembelajaran saya tadi malam, saya belajar histologinya itu cuman yang di bagian apa nih namanya? Di bagian kayak mukosa olfaktori gitu-gitu, dokter. Ya, mukosa olfaktori. Iya. Sudah. Sudah tahu sel apa yang ada di mukosa olfaktori kira-kira? Itu saya belajar dari di Fior. Itu yang saya ketahui itu ada di gambar histologinya itu saya menemukan ada epitel olfaktori, terus ada kelenjar olfaktori yang Bowman, kemudian ada juga saraf olfaktorinya, terus ada tulang konika superior. Ya, sudah, stop, jangan, sudah ya. Yang lain lagi. Terima kasih, dokter. Karena kita di histologi ini tidak membedakan atas dan bawah, langsung sekali ya dibahas. Jadi dari atas sampai ke bawah sampai ke paru. Nah, ini saya mau tanya ke ini sudah deg-degan ya. Sudah dingin apa panas nih? Panas apa dingin? Panas dingin, Dok.
Gustina, Gustina, Gustina ya. Gustina, mana Iya, dirimu? Ya, gimana kabar hari ini Gustina? Alhamdulillah baik, tapi deg-degan dokter. Amin. Gustina lagi di mana nih? Samarinda apa di luar? Di luar dokter, saya dari Samboja. Oke, Samboja aman ya? Zona merah bukan? Karena Kalau kelurahannya dibagi dokter, ada yang zona-zona merah juga. Tapi ya saya sudah, mudah-mudahan aman. ada. Ya, aman-aman aja ya, mudah-mudahan ya kita semuanya. Nah, karena kita membicarakan tentang sistem respirasi ya tidak jauh dari COVID nih ya. Jadi sedikit-sedikit saya tanya. Nah, kemudian ini siapa tadi yang saya tanya ya? Lupa ya, hilang nama. Tadi siapa yang saya panggil? Gustina ya, Gustina, betul. Gustina, ini kan kamu lihat di sini saya tulis ya di share screen ada sistem respirasi, ada yang bagian penyalur dan ada bagian respiratorik ya. Jadi penyalur itu kan menghantar udara, sudah kan menghantar udara, menyaring, melembabkan, menjelaskan suhu. Terus ada bagian respiratorik. Kira-kira Gustina tahu enggak bagian penyalur itu apa saja sih? Secara histologisnya, kira-kira yang mana yang bagian penyalur dari saluran napas kita? Sistem respirasi kita. Maksudnya organnya Kak dokter? Organnya boleh, organnya. Nanti saya tanya lagi histologinya apa. Organnya dulu. Kalau bagian penyalurnya yang pasti hidung kan dokter tempat ya, untuk stop, hidung. Kira-kira ya. Hidung, apa yang kamu tahu di hidung? Apa namanya struktur histologi apa yang ada di hidung? Ada kemarin tuh di DKK sempat dibahas syaraf olfaktori. Terus? Ada bulu-bulu halus. Saya nggak tahu nama ininya dokter, mohon maaf ya dokter. Ya, nggak apa-apa. Oke, sudah deh ya, cukup pendinginannya dulu. Kita langsung masuk aja, lama-lama nanti nggak selesai. Ini harus selesai sebelum jam 10 kan ya? Jam 10 kalian DKK? Iya? Enggak? Habis ini kalian kuliah apa? Habis ini praktikum, dokter. Praktikum apa? Praktikum anatomi traktus. Oke. Iya. Dokter Hari ya, Hari Nugroho apa Dokter Marwan? Dokter Hari? Dokter Marwan, dok. Oh, Dokter Marwan. Oke. Baik ya. Jadi kita akan membicarakan tentang sistem respirasi. Dengan begini apa cukup ya? Maksudnya enggak perlu saya full screen? Kelihatan aja kan ya? Soalnya saya mau lihat tuh aja kalian ini sebelah saya. Kalau saya enggak kelihatan. Kayaknya kelihatan aja, coba deh. Oh iya, kelihatan aja ya. Jadi fungsinya sudah tahu ya bahwa sistem respirasi itu berfungsi menyelenggarakan pengambilan oksigen oleh darah dan untuk pembuangan CO2 ya. Ini sudah tahu, kemudian terdiri dari bagian penyalur yang fungsinya menghantar udara, menyaring, melembabkan, dan menyesuaikan suhu. Kemudian itu jadi paling luar adalah kavum-nasi dan yang paling bawah adalah bronhioli untuk bagian penyalurnya. Kemudian ada bagian respiratorik. Ya, di sini terjadi merupakan tempat pertukaran udara dari bronhioli respiratori sampai alveoli. Ya, jadi sebenarnya histologi ini merupakan bagian dari anatomi, tapi anatomi mikros ya. Anatomi selalu disinonimkan dengan anatomi makros, padahal sebenarnya anatomi itu terdiri dari dua ya, mikros dan makros. Makros itu ya seperti yang kalian pelajari, yang bisa dilihat dengan kasat mata. Sedangkan kalau mikros ya ini histologi ya, bisa diamati dengan menggunakan mikroskop. Jadi dengan mata telanjang kalian tidak bisa lihat sel-selnya ya, atau jaringannya. Nah, ini adalah anatomi untuk respirasi atas, tidak perlu karena ini akan kalian praktikumkan nanti. Ya, yang kita pelajari adalah bagian-bagiannya ya. Misalnya ini oral cavity nanti ya belum. Misalnya apa ya tentang laring ya. Apa aja struktur-struktur yang ada di dalam laring ya. Bukan hanya melihat letak, tetapi kita melihat apa struktur dasarnya ya. Saya mau bertanya kembali. Struktur dasar apa kalian sudah pelajari dulu tentang epitel kan Dokter Nurul ya?
Sudah ya? Epitel, ya, kemudian ada jaringan ikat, ya, kemudian ada jaringan otot. Sudah, belum belajar jaringan ikat belum ya? Belum, Yunda belum ya? Nah, sebenarnya dasarnya itu. Kalian hanya belajar epitel sama Dokter Nurul? Iya dokter, baru epitel. Padahal sebenarnya jaringan dasar itu banyak, bukan epitel saja. Ya, jadi nanti kalian akan lihat bahwa di setiap jaringan itu biasanya ada jaringan dasar seperti epitel, ada jaringan ikat, ikat longgar, ya, ikat padat, ikat teratur, tidak teratur, ada serat-serat, ya. Nah, itu semua adalah jaringan dasar. Nah, kita lihat langsung ke kafum nasi, mulai dari yang paling luar. Nah, kafum nasi ini dipisahkan oleh septum nasi. Jadi ada suatu lapisan yang memisahkan dua rongga hidung, ya. Nah, dua lubang hidung ini yaitu lubang anterior naris anterior atau nostril, dindingnya. Nah, dindingnya ini yang kita lihat secara histologis. Di dindingnya ternyata di dalamnya itu ada jaringan ikat. Ya, ini jaringan dasar. Jaringan ikat fibrous, ada tulang rawan dan ada otot bergaris. Seperti kita ketahui, otot itu ada beberapa. Dulu waktu SMA kalian belajar kan tentang otot, ya? Ada otot bergaris, ada otot polos, ada otot jantung, ya. Jadi otot jantung itu ada di jantung, nanti kalian akan pelajari di blok 3. Kemudian tulang rawan itu sendiri ada 3 macam juga, ya. Tulang rawan apa? Tulang rawan apa aja? Hialin, ya. Ada tulang rawan elastik dan ada fibros, ya. Nah, kemudian jaringan ikat pun macam-macam, ya. Ada jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat. Kalau nggak salah di mana nanti kalian belajar ini? Mungkin di sistem muskuloskeletal, ya. Jadi belum kalian dapatkan di sini, tapi saya mencoba untuk mengenalkan kepada kalian bahwa ada bermacam-macam jaringan ikat, ya. Dan itu ada di setiap organ. Jadi setiap kita belajar organ itu biasanya ada, ya, termasuk tulang rawan ini dan otot, terutama otot bergaris. Nah, kemudian di lubang ini, bukan hanya ini ya, kita juga di situ bagian luarnya ada kulit. Coba kalian lihat hidungnya, ya. Di situ ada kulit, ya, yang menutupi. Bayangkan kalau hidung tanpa kulit, ya. Sudah jadi apa tuh kulit hidungnya? Terdiri dari kelenjar lemak dan ada rambut-rambut halus di situ, ya. Kemudian bagian lubang posterior atau naris posterior berhubungan dengan nasofaring nantinya. Apa di atasnya, ya. Nah, kemudian ada vestibulum nasi, ya, merupakan rongga terlebar. Bagian apa tadi penyalurnya itu ada vestibulum nasi, merupakan rongga yang terlebar, ditutupi oleh epitel, ya. Jadi setiap jaringan itu ditutupi oleh epitel. Kenapa? Epitel itu berfungsi sebagai apa? Sebagai apa fungsinya epitel? Zarita. Iya dokter, epitel. Apa fungsinya epitel? Kan ada epitel pipi, kemudian ada epitel transisional. Kalau misalnya epitel pipi itu untuk proteksi, kemudian kalau epitel silindris itu untuk penghasil lemucus, sedangkan kalau epitel transisional itu untuk menahan tekanan dan regangan. Terima kasih dokter. Ya, artinya epitel itu berfungsi sebenarnya adalah untuk melindungi jaringan di bawahnya, ya. Kalau misalnya jaringan ikat, tidak bisa dia apa yang tutupi? Kalau jaringan ikat langsung di luar, waduh, berhamburan tubuh kita, ya. Jadi epitel itu fungsinya untuk melindungi jaringan di bawahnya. Macam-macam epitel dan macam-macam juga fungsinya. Sudah dijelaskan sebelumnya kan? Nah, kemudian ini tadi vestibulum nasi itu dilapisi oleh epitel berlapis pipi bertanduk. Ya, ini adalah epitel yang paling kuat. Ya, sudah epitelnya berlapis, kemudian ada tanduknya pula, ya. Nah, apa fungsi tanduk? Regina, apa fungsi tanduk pada epitel? Iya dokter.
Apa fungsi tanduk pada epitel? Kenapa sih ada yang berlapis pipi bertanduk? Kenapa hanya berlapis pipi? Kira-kira apa fungsinya tanduk itu? Apa seperti macan tuh? Macan enggak punya tanduk ya. Nah, seperti rusa atau apa fungsinya tanduk itu? Saya lupa, dokter. Bukan saya lupa, kamu enggak tahu kali. Kalau nggak salah, yang bertanduk itu yang terus-menerus ini ya, dokter ya, terus-menerus bertumbuh dan berkembang ya, dokter ya. Bertumbuh dan berkembang. Atau jadi seperti lapisan apa itu? keratin. Betul sekali ya. Jadi keratin. Lapisan terluar ini fungsinya memang untuk melindungi, makanya epitel berlapis itu lebih kuat. Adakah selapis pipi yang bertanduk? Nggak ada, dokter. Nggak ada ya. Nah, jadi memang sengaja dikasih ini supaya dia lebih kuat terhadap iritan-iritan dari luar. Sudah dia berlapis pipi dan bertanduk, terus ada lagi vibrise ya, bulu-bulu hidung. Jadi jangan, kan biasa tuh ada, coba kamu lihat orang, kadang-kadang bulu hidungnya keluar kan? Ya kan? Kepanjangan bulu hidungnya. Ya jangan diketawain, itu malah bagus daripada yang enggak punya bulu hidung. Ya, karena sebelum masuk hidung sudah disaring duluan di luar. Ya, jadi kotoran-kotoran itu nempel di bulu hidung ya. Kemudian ada kelenjar keringat dan lemak. Ingat ya, beda antara kelenjar lemak dan kelenjar dan jaringan lemak. Tahu kan bedanya ya? Ya, tahu. Kalau kelenjar lemak itu adalah kelenjar sebasea, ya. Nah, kalau jaringan lemak, apa itu jaringan lemak? Ya, lapisan lemak, ya. Ada sel-sel lemaknya. Nah, kalau sebasea tidak disusun oleh sel-sel lemak. Kemudian ada bagian respiratorik ya, bagian tempat pertukaran udara ya. Di sini ada di bagian regio respiratoria, jadi setiap bagian-bagian mukosa yang dilewati oleh udara nanti itu melewati bagian respiratorik ya. Ada mukosa respiratoria, kemudian ada mukosa olfaktoria. Jadi ada dua, ada bagian misalnya di bagian hidung kita itu ada regia respiratoria. Jadi dia berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen, sedangkan regio olfaktoria merupakan mukosa tempat apa? Tempat apa untuk regio olfaktoria? Sesuai fungsinya untuk penciuman. Ya. Oke. Ini apa kira-kira ya? Gambarnya aja nggak jelas. Ini adalah apa ini? Apa ini? Mohon maaf, dokter. Ya. Kahumnasi ke dokter. Ya, tapi apa ini? Sel apa? Sel kah ini? Sel epitel. Epitel, dokter. Nah, epitel ini apa ini? Silia. Silia, ya. Epitel biasanya kalau bahasa Indonesia adalah epitel berderet silindris. Ya, kalau Dokter Nurul bilang apa ini? Bahasa Latinnya? Epithelium pseudostratificatum, dokter. Iya, ya. Pseudon. Tapi kita pakai bahasa Indonesia aja ya, lebih mudah ya. Saya agak kalau bahasa Latin kurang fasih seperti Dokter Nurul ya. Saya lebih suka pakai bahasa Indonesia karena lebih jelas, tetapi sama aja karena kalau kalian cari bahasa Indonesia di textbook nggak ada ya. Nah, di textbook itu biasanya banyak pakai bahasa Inggris ya. Kolumnar, pseudoepithelium ya. Tidak pakai pseudostratificatum ya. Itu adalah bahasa Latin. Ya, tapi biasanya memang sering di UGM. Karena kebetulan kami dosen histologi itu ada beberapa dan semuanya beda-beda lulusannya ya. Ada dari UGM, ada dari Universitas Brawijaya. Nah, kalau kebetulan yang dulu pada saat awal-awal di pembukaan Unmul itu, kedokteran Unmul, kita dibina oleh Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.
Ya, jadi mungkin istilah-istilahnya beda tetapi sama aja maknanya. Biar kalian banyak ya vocabulary-nya tentang histologi, ya. Jadi mukosa respiratoria ini terdiri dari epitel berderet silindris, ya sama tadi yang disebutkan temannya, tapi disertai dengan kinosilia dan ada sel goblet, ya. Jadi tadi apa namanya kan ada 2 mukosa ya, ada mukosa respiratoria dan mukosa olfaktoria. Kemudian permukaan mukosa respiratoria ini permukaannya lebih tipis, ya tidak ada sel pembau karena memang fungsinya bukan untuk mencium ya. Kemudian tidak ada sel penyangga dan tidak ada sel tidak ada sel penyangga dan tidak ada sel basal. Kemudian tidak terdapat fila olfaktoria, ini yang khas pada mukosa olfaktorius. Kemudian lamina basalisnya jelas. Kemudian dia menyatu dengan periosteum dan dengan periokondrium atau mukoperiokondrium. Nah, kemudian ada mukosa olfaktoria. Jadi yang kalian ingat setiap melihat kafum nasi itu ada 2 mukosa tadi ya. Satu mukosa respiratoria dan yang kedua mukosa olfaktoria. Mukosa olfaktoria ini sesuai dengan namanya ya memang untuk penghidu. Jadi berada pada seluruh atap kafum nasi, konka nasalis superior dan septum nasi bagian atas. Kemudian epitelnya berderet silindris tebal, tidak ada sel goblet, kemudian terdapat sel pembau, sel penyangga, sel basal, lamina basalisnya tidak jelas, terdapat skenaderian membran, dalam lamina propria terdapat kelenjar Bowman, ini yang paling mudah ditemukan ya. Kemudian terdapat fila olfaktoria. Sel penyangga bentuknya silindris tinggi, intinya ovoid, ada mikrofili, ada usah makrosnya, kalian tidak lihat juga. Inti pada deretan paling permukaan. Kalau sel basal biasanya di bawah memang bagian basal ya, di antara sel-sel penyangga, inti kecil-kecil, ovoid, gelap, dan sebagai sel cadangan. Kemudian sel pembau ini bentuknya spindle, sel saraf bipoler ya, berupa sel saraf bipoler, inti bulat dan open face, terdapat vesikula olfaktoria, ya seperti ini, juluran sitoplasmanya ramping, ujung dendrit membulat. Terdapat rambut-rambut olfaktoria atau olfaktoria hairs yang merupakan yang nanti akan menuju ke nervus olfaktorius. Kemudian, ini dia ya. Ini adalah gambaran histologi. Nah, seperti kita lihat di sini, ini adalah kira-kira apa ini ya? Epitel. Epitel apa ini? Olfaktoria, Dok. Ya, bukan epitel apa saya tanya, bukan mukosa. Kalau ditanyakan mukosanya, mukosa olfaktoria. Kenapa? Apa yang khas di mukosa olfaktoria yang kira-kira berbeda dengan mukosa respiratoria? Dengan melihat aja dari jauh, ini pembesaran 4 kali ya. Nah, kita melihat, oh ini pasti olfaktoria nih. Apanya yang khas? Ada yang bisa jawab? Karena ada kelenjar Bowman, Dok. Nah, jangan salah, belum tentu ini Bowman ya. Kadang-kadang kelenjar lain di kelenjar respiratorius juga mirip ini. Ya, ada kelenjarnya juga meskipun namanya berbeda. Apalagi selain kelenjar Bowman? Ya, ya. Tidak ada sel gobletnya di jaringan epitel. Iya, ya. Jadi yang paling khas yang pertama kali Anda lihat adalah bagian epitel, ya. Di sini. Kalau tidak ada sel goblet, ya sudah pasti adalah mukosa mukosa olfaktorius, ya. Nah, ini sel goblet enggak ada sama sekali. Adakah bentuk bulat-bulat di sini yang kosong ya? Sel goblet itu kan tandanya seperti apa namanya, bentuknya seperti piala ya, sel piala, tetapi dia membentuk ruang-ruang kosong yang seperti apa ya, bentuknya bulat-bulat ya, nanti kita lihat. Kemudian ini adalah apa? Nomor 6 ini kira-kira apa ya? Jaringan tulang rawan, Dok. Iya, tulang rawan hialin ya, homogen. Kemudian ini seperti rambut-rambut tadi dijelaskan, apa namanya? Fila olfaktoria, Dok. Fila olfaktoria ya. Kemudian ini adalah
Ruang-ruang kosong ini fungsinya untuk menghangatkan. Karena di dalamnya berisi, apa isinya ini? Kalau ditanyakan ruang ini disebut titik-titik-titik. Isinya adalah titik-titik-titik. Apa jawabannya? Isinya apa kira-kira nih? Fungsinya menghangatkan. Apa? Sinus Pembuluh bukan, Dok? darah. Ya, ini sinus ya. Sinus, venosus isinya pembuluh darah ya. Nah, kemudian sudah apa lagi ya? Nah, ini adalah sel-sel berderet silindris ya. Kemudian ini adalah apa ini tadi? Ini yang hitam-hitam nih, gelap si serous murni adalah Kelenjar Bowman, Dok. kelenjar Bowman ya. Jadi sudah tahu. Oke. Kita lanjut. Nah, kemudian septum nasi. Nah, kita membayangkan di antara dua lubang hidung ada septum nasi yang merupakan yang komposisinya adalah kerangka jaringan tulang rawan hialin yang tadi dilihat ya. Kemudian kerangka jaringan tulang keras, ingat ada tulang keras juga di situ. Kemudian di kedua sisinya dilapisi mukosa olfaktoria dan respiratoria. Ya. Di manakah itu? Ini adalah septum nasi ya. Nah, ya, septum nasi semuanya nih. Ya, ini adalah tulang rawan hialin ya. Jangan nanti terkecoh dengan tulang rawan elastik. Kalau elastik ini lebih homogen, elastik itu berserat-serat. Ya, yang manakah mukosa respiratoria? Apakah ini? Apa ini? Yang atas apa yang bawah? Apakah ini? Apa yang ini? Siapa yang setuju ini? Atira, yang mana yang kamu pilih ini kah? Ini apa ini? Mukosa apa ini? Atira? Ya dok, kalau Atira yang main? ini mukosa olfaktori dok. Iya mukosa olfaktori. Betul, betul. Yang ini? Yang di bawah? Yang di bawah ini mukosa dok, namanya tadi respiratoria. Nah, kenapa kamu bilang respiratoria ini? Salah dok, maksudnya Sama, olfaktori ini karena sama nggak atas ada nih, sama gobletnya aja. juga di sini. Ya. Iya, kalau ini kemungkinan ya, ini kita tidak begitu lihat jelas. Jadi bisa saja dia bersambung ya, misalnya di depan itu adalah respiratorius, terus di belakangnya adalah olfaktorius ya. Nah, jadi tidak harus bersebelahan, tidak harus ya. Jadi kita betul-betul melihat sel-sel gobletnya di mana. Ya ini apa ini? Nadia, Asil. Nadia? Iya, dokter. Ini apa ini? Itu villa olfaktoria, dokter. Villa olfaktoria, betul sekali. Pintar kamu ya, Nadia ya. Nah, kemudian ini apa ini? Ini. Sama, dokter. Ini. Coba lihat sama nggak itu rambut? Ini yang saya tunjuk ya. Kelihatan kan ya? Saya tunjuk ya. Bentar. Kenapa ini enggak mau lagi? Ini. Kelihatan kan? Saya tunjuk ya? Iya, dokter. Ya. Apa itu namanya? Apa ya, dokter? Nana Melani. Apa itu namanya nih? Apa ini? Saya kurang tahu juga, dokter. Nah, ini adalah tulang keras. Ya, tulang. Ya, tulang keras. Kalau ini rawan, ini tulang keras. Ya, jadi osteoblast, osteoklas ada di sini. Kalau ini adalah, apa namanya kalau tulang rawan, nama selnya? Siapa yang orang Bugis? Ada yang orang Bugis sini? Siapa? Gustina, kamu Gustina orang Bugis kah? Bukan? Iya, dokter, orang Bugis Nah, saya. kamu pernah makan soto apa namanya sop kondro? Pernah nggak? Pernah, dokter. Nah, kamu tahu itu asalnya itu sop kondro apa? Dulu mungkin tulang rawan yang dibikin sop kondro. Karena tahu ini sel apa? Sel kondrosit namanya ya. Nah, mungkin dulu aslinya itu kondro itu dari tulang rawan yang dibuat, tapi lama-lama berubah jadi tulang keras ya. Karena terlalu empuk
Nah, kemudian ini sudah tahu kan? Kayak tadi yang saya jelaskan, apa tadi? Namanya? Sinus venosus, dokter. Sinus venosus, ya. Nah, jadi ingat ini sudah seperti praktikum kita ya. Nah, sudah. Lanjut. Ada yang mau ditanyakan di sini? Sebelum lanjut. Sudah bisa membayangkan tentang histologi ya. Jangan pikirkan yang besar-besar. Karena histologi itu melihat yang kecil-kecil, ya. Nah, jadi intinya setiap jaringan itu ada jaringan ikatnya, ada jaringan tulangnya, ya. Ini tulang rawan. Ini semua adalah jaringan dasar sebenarnya, ya. Nah, tapi tidak semua punya sinus venosus, ya. Sinus venosus itu banyak di septum nasi. Oke, lanjut ya. Ada yang bingung kah? Lihat gambar nih. Silahkan bertanya sebelum saya pindah. Ya, enggak usah cari yang misalnya kalau ada yang aneh-aneh. Dok, kok ini beda ya? Apa ya kira-kira ini? Ingat, ini adalah potongan preparat. Ya, jadi bisa aja ada cat yang tertumpah atau lapisan yang melipat namanya, disebut artefak ya, artefak cat. Jadi bisa saja itu tidak bisa didiagnosis apa namanya, diidentifikasi. Misalnya, oh ini tulang, ini mungkin sel ya dok ya, kok enggak begitu jelas ya, bisa aja ya. Jadi enggak perlu dicari yang sulit, cari yang mudah aja untuk diidentifikasi. Yang penting kalian lihat, oh ini tulang rawan nih ternyata ini, oh ini adalah bagian dari kafum nasi ya. Sudah sampai sini ya, lanjut. Concha nasalis ya, concha nasalis fungsinya apa itu concha nasalis? Sudah DKK. Muhammad siapa ini? Muhammad siapa ya? Yang belum saya tunjuk, Muhammad. Oh, Faiz Ibnu Hajid. Apa fungsinya concha nasalis? Sudah kan diskusi ya? Apa fungsinya? Apa ini untuk melembabkan, mengatur suhu. Apalagi? Kok kamu enggak sih, yakin dong, percaya diri dong. Gini dokter, pede dong. Jangan pede. grogi. Loh, enggak boleh, ya harus pede. Biar salah juga pede aja, enggak apa-apa. Kan enggak dikurangi lagi, kecuali kalau kamu di ujian ditanya terus salah ya sudah, kan kurang nilai. Nah, kalau ini ya apa aja kamu jawab salah juga enggak apa-apa ya. Percaya diri ya. Nah, jadi concha nasalis kalian sudah pelajari, enggak usah dibahas deh kalau gitu. Ada 3 penonjolan tulang pada dinding lateral kafum nasi ya. Di sini terdapat turbinate bone ya. Gunanya untuk apa turbinate bone itu? Apa gunanya tulang itu pada concha nasalis ya? Kira-kira apa? Hasil DKK-nya? Menciptakan turbulensi dok di kafum nasalis. Iya. Terus apa kalau turbulensi, apa yang terjadi? Kalau dia jadi udaranya itu bisa menyebar ke semua permukaan mukosa olfaktori dok. Jadinya? Jadi pembawaannya bisa maksimal. Pembawaannya bisa maksimal. Penciuman selain itu? Selain untuk penciuman, kan ada 2 di situ, ada mukosa respiratoria, ada mukosa olfaktoria. Ada lagi? Ya, silakan dicari sendiri ya. Ini bukan fisiologi saya bahas. Kemudian jadi ada turbinate bone itu. Kira-kira turbinate bone itu kerangka apa itu? Rangka apa itu ya? Apa anunya ya, jaringannya ya? Jaringan tulang rawan atau tulang keras? Why Wimaba? Why Wimaba dari mana, Why? Dari Papua, dokter. Sekarang lagi di Papua? Iya, dokter. Oh, bagaimana Papua, aman ya? Aman, dokter. Aman, nggak ada COVID di sana ya?
Tidak terlalu banyak, dokter. Kamu Papua mana? Papua Barat? Di Timika. Oh, Papua Timika. Tengah. Timika ya? Oh ya Timika. sudah. Iya. Oke. Apa tadi pertanyaan saya? Why? Apa tadi pertanyaan Apa ya, saya? dokter? Hah? Turbinat bond itu, Lupa, dokter. ya kan? Lupa, saya juga lupa. Turbinat bond itu, ya, kira-kira jaringannya jaringan apa ya? Tulang keras apa tulang rawan? Ini ada kan kerangka jaringan tulang. Tulang rawan apa tulang keras kalau untuk turbinat bond? Tulang Sembarang aja rawan. tinggal milih. Tulang rawan apa tulang keras? Apa tadi Keras. tulang rawan? Yang mana sih yang benar? Tentukan pilihanmu, 1 atau 2. Tulang apa tulang rawan? Tulang keras. Ya, betul, tulang keras ya. Jadi tulang keras ada di turbinat bond. Kalau tulang rawan kira-kira bisa enggak dia membuat turbulensi? Bentar ya. Turbulensi bisa enggak kalau tulang rawan? Enggak bisa. Dia nanti bagaimana namanya turbulensinya, kalau rawan kan lentur ya. Nah, harus keras. Kemudian konka nasalis ini juga dilapisi oleh mukosa olfaktoria dan mukosa respiratoria ya. Jadi sama dengan yang kafum nasi tadi. Nah, sinus venosusnya banyak dan lebar-lebar. Ya, disebut juga plexus venosus atau jaringan erektil. Jadi kalian nanti bisa jawab tiga-tiganya ini. Kalau bukan sinus venosus, bisa juga plexus venosus atau jaringan erektil, ya. Konkanya terdiri atas konka nasalis superior, medius, dan inferior. Ini dia ya. Nah, ini kelihatan sel goblet. Ya, ini yang putih-putih nih, ya, kelihatan kan? Nah, pembesaran dari jauh aja 4 kali ini sudah kelihatan, apalagi kalau 10 kali. Nah, kalau mau lihat sel goblet lebih bagus, ini harus lebih didekatkan kalau di bawah mikroskop. Tapi di sini kita tidak bisa dekatkan ya. Kita hanya bisa melihat secara 2 dimensi. Jadi, ini yang putih-putih. Sudah paham ya? Nah, ini nih. Nah, mana yang olfaktoria? Olfaktoria ini ya. Ini tidak ada nih. Ya, beda. Ya kan? Betul nggak? Nah, ini ada nih, ya. Respiratoria. Ini adalah plexus venosus, makanya disebut apa namanya? Lebar-lebar dan besar-besar banyak, ya. Mohon maaf, juga, dokter. Ya. Izin bertanya, tadi untuk Ya. yang olfaktoria bukannya yang ada sel goblet ya, dokter? Olfaktoria itu tidak ada sel goblet. Sel goblet hanya ada pada respiratoria. Ingat ya, catat. Ya. Baik, dokter. Terima kasih. Nah, apa gunanya sel goblet? Sel goblet ingat itu adalah kelenjar ya. Nah, penghasil kelenjar. Tapi dia sel yang bisa menghasilkan kelenjar. Jadi kalau ada sel goblet di mukosa olfaktoria, apa yang terjadi? Kamu tidak bisa mencium apa-apa. Ya, penciumanmu jadi nggak ada karena ditutupi oleh kelenjar. Makanya dia tidak boleh ada di mukosa olfaktoria. Ya, adanya di respiratoria. Paham ya? Jangan sampai terbalik. Salah kamu nanti kalau kebalik ya. Kemudian, yang manakah turbinate bond-nya? Ya, ini adalah turbinate bond, ya, tulang. Jadi kalau kamu lihat warna tidak harus, ya pokoknya dia lebih merah daripada jaringan sekitar, maka dia adalah tulang, ya, tulang keras. Ini tulang keras. Kenapa disebut turbinate? Karena dia bisa menghasilkan turbulensi dan bentuknya berlekuk-lekuk mengikuti bentuk konka kan? Nah, ini, ya. Ada yang mau ditanyakan lagi di sini? Adakah jaringan tulang rawannya? Ada nggak kelihatan? Tidak ada, ya. Kalau jaringan tulang rawan tadi, tulang rawan hialin adanya di
Di mana tadi jaringan sebelumnya? Septum nasi. Septum nasi ya. Jadi di konkat tidak ada. Oke. Kita lanjut. Nah, sinus paranasalis kebetulan kita tidak punya preparat. Nah, tapi sekedar tahu aja bahwa dilapisi oleh epitel berderet silindris ya, sama dengan yang lain silindris semua. Kecuali apa tadi yang berlapis pipi? Nah, kalau mukosa olfaktoria dan respiratoria berderet silindris juga kan? Ya kan? Nah, yang tidak berderet silindris atau yang bentuknya pipi adalah apa ya? Kafum nasi bagian depan atau kulit ya, kulit hidung ya yang di luar. Ya, itu berlapis pipi. Rongga paling depan ya, bagian paling depan dari kafum nasi. Nah, kemudian sinus ini tadi lamina basalis kurang berkembang, lamina propria menyatu dengan periosteum, kelenjarannya sedikit, tidak ada jaringan erektil. Ini sudah jam berapa ya? Jangan sampai saya. Oh, masih setengah jam lagi. Nah, tidak ada jaringan erektil. Jadi di sini jangan cari sinus venosus, tidak ada. Ya, sinus paranasalis. Ini dia. Bentuknya begini. Kemudian bagaimana dengan paring ya? Kita masuk ke paring, ada nasofaring, ada orofaring, ada laringofaring ya. Kita ke arah laringofaring karena ini merupakan saluran pernapasan ya. Terdiri dari epitel berderet silindris dengan kinosilia dan ada sel goblet ya. Jadi tadi mukosa olfaktoria sudah tidak ada lagi ya. Kemudian lamina propria mengandung kelenjar, ada sabut elastisnya banyak. Kemudian ada tunika submukos ya, ada di tunika submukosanya ada tonsila palatina, tonsila pharyngica, tonsila lingualis dan tonsila tubaria. Kemudian ada lagi laring ya, organ pembentuk suara. Nah, di sini sangat mudah melihat ya karena kita akan fokus ke arah pelikanya. Kerangka tulang hialin besar dan kerangka tulang elastis kecil. Ada dua plika yang perlu kalian tahu untuk histologisnya, yaitu plika ventricularis atau false vocal cord. Ini epitelnya berderet silindris, kemudian tidak terdapat musculus vocalis ya. Kemudian ada kelenjar. Sedangkan plika vocalis epitelnya berlapis pipi, musculus vocalisnya ada dan kelenjarnya tidak ada ya. Jadi yang satu, ingat aja kalau vokalis itu kan iritannya banyak ya, namanya kita bersuara itu pasti banyak sekali hambatannya, makanya epitelnya harus kuat, epitel berlapis pipi. Tetapi kalau plika ventricularis adalah false ya, jadi palsu, makanya epitelnya berderet silindris saja ya. Tidak ada juga musculus vocalisnya dan ada kelenjarnya, kebalik dengan plika vocalis. Sudah bisa paham ya sampai sini ya? Nah, bagaimana gambarnya? Nah, sangat mudah. Jadi ada 3. Ini ruangan ini pun ada namanya, ya. Ini adalah plika vocalis. Ya, plika vocalis disusun oleh epitel berlapis pipi, ya. Nah, kemudian di dalamnya ada otot-otot. Otot-otot apa? Apakah bergaris atau polos? Kira-kira Miftahul Jannah, otot polos atau bergaris ini? Iya dokter, otot polos. Otot polos? Waduh, bunyi sendiri nanti kamu kalau otot polos. Kamu nyanyi-nyanyi sendiri. Mohon maaf. Iya, otot bergaris. Karena ini sesuai dengan kemauan kita ya. Suara bergetar kan kita yang mau menggetarkan suara kita. Bukan dia mau bergetar sendiri ya. Nah, kemudian ini ada namanya ventriculus morgagni atau ruang di antara plika ya. Nah, ini adalah epitel silindris ya, berlapis silindris. Kemudian ada lamina propria
Nah, di tunika submukosanya ada modulus lymphaticus soliter. Ini nanti akan kalian pelajari pada saat belajar tentang limfonodul ya. Ada nanti sistem apa ya, masuk di mana itu ya? Limfatik, sistem limfatik. Nah, kemudian epiglotis, ya, kerangka tulang rawan elastis. Nah, kalian akan lihat nanti bagaimana bentuk tulang rawan elastis. Kemudian ada sisi paringeal atau sisi oral, bagian oral dari epiglotis. Epitelnya berlapis pipi tebal, propria papilnya ada, kelenjarnya tidak ada, dan ada permukaan laringeal, ya, yang berhadapan dengan laring. Epitelnya berlapis pipi tipis, tidak ada propria papil, dan ada kelenjar. Ya, ini dia. Ini bagian oral atau bagian yang berbatasan dengan rongga mulut, ya, sisi oral. Jadi ini adalah epitel berlapis pipi, lihat epitelnya ya, pipi. Nah, beda dengan silindris. Ya, kemudian ini adalah kelenjar. Jadi kalau kalian melihat bentuk-bentuk seperti ini berkumpul-kumpul, itu adalah kelenjar. Ini adalah jaringan tulang rawan elastis, ya, tidak homogen seperti pada jaringan tulang rawan hialin tadi, ya, seperti ini. Tidak homogen. Nah, ini adalah epitel berlapis pipi. Berarti ini adalah sisi oral, ya. Tidak ada kelenjar. Kemudian, nah kita masuk ke saluran napas bawah, mulai dari trakea, ya. Trakea, nah kalau di histologi, trakea ini komposisinya atau strukturnya itu sama, mirip sekali dengan bronchus extrapulmonalis, ya. Tapi ada bedanya. Kalau bronchus extrapulmonalis, nanti ada dijelaskan ya. Jadi saya jelaskan dulu tentang trakea ini. Epitelnya berderet silindris, sama dengan yang tadi dari atas ya. Dari saluran yang atas, epitel berderet silindris, ada kinosilia, dan ada sel goblet. Kemudian lamina proprianya ada jaringan ikat kendor, ada lapisan tipis dengan sabut elastis jelas, dan di tunika submukosa ada jaringan ikat kendor, ada kelenjar campur, dan ada serous. Jadi dua macam sini. Kemudian ada tulang rawan hialinnya. Ya, kalau di trachea itu bentuknya seperti tapal kuda yang dihubungkan oleh otot polos. Kemudian ada tunika adventitia. Trachea bila di dekatnya terdapat esophagus. Jadi kita lihat nanti kalau dia di trachea itu kita lihat preparat, ternyata dia cuma tidak ada jaringan-jaringan di sekitarnya, maka itu kita sebut dengan bronchus extrapulmonalis. Tetapi kalau di dekatnya ada esophagus, ada juga atau kelenjar tiroid salah satunya ini, maka kita identifikasi sebagai trachea. Ya, ingat itu ya. Jadi kalau dia betul-betul sendirian di situ tracheanya, berarti kita sebut bronchus extrapulmonalis. Tetapi kalau dia di sebelahnya ada esophagus atau kelenjar tiroid, kita sebut trachea. Ya, ingat, catat. Nah, seperti ini. Ini ada kelenjar tiroid. Ini tiroid nih, bulat-bulat nih, ya. Ada semigelnya di dalam koloid, ya. Nah, ini adalah tiroid. Maka kita sebut ini adalah trachea. Lihat epitelnya, ini dari 4 kali nih, kecil banget ya. Epitel berderet silindris dengan kinosilia ini ya. Silia-silianya. Kemudian ini adalah tulang, ya. Lihat. Tulang rawan hialin, ya. Jangan salah, bukan elastis, ya. Meskipun warnanya agak hitam, tapi dia lebih homogen dibanding elastis, ya. Nah. Lanjut. Nah, ke bronchus intrapulmonalis. Nah, di tunika mukosa ada epitel berderet silindris, kinosilia juga sama tadi, lamina basalis jelas, lamina propria tipis, bronchial tree yang makin lama makin kecil, kemudian ada bronchus kecil ya. Nah, epitel selapis silindris pada batas submukosa, otot polosnya nampak terputus-putus, sabut-sabut elastis memadat. Mari kita lihat.
Nah, tunika submukosanya ada jaringan ikat kendor, kelenjar campur, ya, terus tulang rawannya ada juga hialin, bentuknya pulau-pulau ya, terpecah-pecah ya. Tulang rawannya tidak seperti kalau tadi trachea itu bentuknya seperti tapal kuda atau cincin ya, cincin yang bolong karena dihubungkan oleh apa tuh namanya? Cincin, tapi ada sebagian dari tulang dan ada sebagian lagi dari jaringan ikat, jaringan otot ya. Nah, tulang rawan hialin bentuknya pulau-pulau, tunika adventitianya terdapat dan vena bronchialis. Mana contohnya ini? Sangat mudah untuk melihat bronkus intrapulmonalis. Jangan salah dengan ekstra tadi ya. Ekstra dan intra. Ini intra. Yang ekstra tadi sama dengan trachea. Ini intra, kita lihat ini adalah apa ini? Ini adalah tulang ya. Tulangnya terpisah-pisah nih, tulang nih. Ini ada yang panjang segini ya, tulangnya, tulang rawannya. Bukan tulang keras ya, tulang rawan, ini tulang rawan, ini tulang rawan ya. Kemudian ada otot polos. Ada otot polos nih yang terpisah-pisah kecil-kecil nih, otot polos. Tebal-tebal tapi terputus-putus. Ini apa ini? Yang hitam-hitam? Ini adalah artefak ya. Ini tidak usah diidentifikasi. Ini kayaknya catnya tumpah waktu lagi motong, lagi mewarnai. Nah, ini apa? Apa ini? Seperti tulang ya, seperti tulang. Tidak begitu khas. Tapi ini adalah otot, ini adalah tulang, ini seperti tulang yang terpotong-potong, terpecah. Nah, kemudian ini adalah epitel berderet silindris ya. Nah, tetap ada epitel berderet silindris. Ini adalah arteri pulmonalis. Ya. Nah. Sampai sini sudah paham yang ini ya? Aulia Rizky. Paham nggak? Kalau saya tanya lagi yang ini tahu nggak? Ini apa ini? Mana Aulia Rizky? Iya, dokter. Aulia? Ya. Ya, ini apa ini? Tulang bukan, dokter? Ya, tulang rawan ya. Ini apa? Itu kurang tahu tadi, dokter, lupa. Tulang rawan juga sama, ya. Sama juga bentuknya sama ya. Oh, bentuknya beda tapi isinya sama. Tulang rawan apa? Tulang rawan apa ini? Hialin ya, hialin. Putri Septiana, salah lagi saya. Putri Septiana ini apa nih? Ini kita latihan sekalian ya, supaya tahu nanti. Mudah praktikum nih. Otot, dokter. Nih. Otot apa? Otot bergaris apa otot polos? Otot polos, dokter. Otot polos, otot bergaris mana bisa kamu ini ya, suruh dia kembang kempis sendiri ya. Oke, lanjut. Sudah paham semua? Ini adalah paru-paru ya, paru-paru nih semua nih, bentuknya seperti apa ini, semua paru-paru ya. Ini bronkus intrapulmoner. Nah, ini juga ya. Ini adalah tulang rawan nih. Jadi kalau kalian lihat tulang rawan yang terpecah-pecah itu berarti bronchus intrapulmonalis. Jangan tulis bronchiolus, bukan ya. Bronchus intrapulmonalis. Ya, ini. Pokoknya lihat tulang rawannya. Kalau ada tulang rawan pecah-pecah kayak pulau-pulau itu sudah bronchus intrapulmonalis. Nggak usah lagi pikir yang lain ya. Tapi kalau kalian ditanyakan ini apa namanya, dilapisi oleh epitel apa, ya harus dijawab. Nah, kemudian bronchiolus ya, bagian yang lebih kecil dari bronkus tadi masuk ke bronchiolus. Di sini ada tunika mukosanya, epitel selapis silindris, rendah atau kubis. Jadi tidak lagi kayak tadi tebal ya, berderet. Sekarang sudah selapis silindris rendah atau bentuk kuboid. Nah, pada epitel bronchiolus kecil ini ada namanya sel clara ya. Bentuknya kuba, apex kelumen sekretoris cairan bronchial dan surfaktan menghasilkan surfaktan, dan di sini tidak terdapat sel goblet ya. Lamina proprianya terdiri dari sabut elastis dan otot polos agak tebal.
Nah, ada tulang rawan, tidak ada tulang rawan. Ya, tidak ada lagi tulang rawan di sini ya. Nah, tidak ada kelenjar, limfonodulinya tidak ada, kemudian tunika adventisianya tipis. Mari kita lihat, nah seperti ini ya. Ini adalah sel clara ya. Nah, sel clara yang di luar. Sel clara. Coba lihat, adakah tulang rawan? Tidak ada ya. Yang ada adalah otot polos. Ini otot polos nih. Ada. Nah, jadi tulang rawannya apa namanya? Epitel tadi, sel gobletnya ini digantikan oleh jadi semakin ke dalam struktur tubuh itu semakin kecil ya, jadi bentuknya pun ikut berubah menyesuaikan bentuk yang kecil tersebut. Cocoknya adalah otot polos. Jadi otot polos ini menggantikan tulang rawan yang tadi ya, supaya tidak kolaps. Kemudian ada lagi namanya bronchiolus terminalis ya, namanya terminal berarti dia di ujung. Tidak ada celah ya. Didiagnosa pada potongan membujur. Jadi hanya bisa dilihat pada potongan membujur, meskipun kadang-kadang kita lihat juga pas di preparat itu ya, ada juga dia meskipun potongan melintang yang kita buat. Karena apa namanya? Bronchiolus itu kan percabangannya banyak ya. Kebetulan pas kita potong di daerah itu meskipun melintang ya kelihatan ada yang membujur, ya enggak masalah. Dilapisi epitel selapis kubis yang bersilia. Jadi semakin pendek epitelnya. Kemudian belum ada muara alveoli. Nah, pada potongan melintang, bronchiolus terminalis ini didiagnosis sebagai bronchiolus kecil. Ya, jadi kalau dia memanjang disebut bronchiolus terminalis, tetapi kalau dia melintang disebut bronchiolus kecil. Nah, seperti tadi nih. Ini potongan melintang. Kenapa? Karena kita lihat penampangnya ya. Bulat seperti ini, maksudnya kelihatan semua penampang. Kalau dipotong secara melintang, suatu saluran seperti ini bentuknya. Nah, ini disebut bronchiolus apa? Kecil, ya. Kalau seperti ini kecil. Bagaimana dengan terminalis? Nah, ini saya bacakan dulu. Bronchiolus, jadi bronchiolus itu ada dua, terminalis dan respiratorius ya. Kalau epitelnya selapis kubis sampai dengan pipi itu respiratorius, kemudian ada muara alveoli, otot berupa benjolan-benjolan atau garis tebal terputus-putus di sela muara alveoli, sabut elastis ada dan sabut retikuler ada. Nah, ada juga namanya ductus alveolaris ya, bentuknya kerucut, dinding tipis dilapisi epitel selapis pipi, sabut otot polos seperti titik-titik, sabut elastisnya ada dan sabut retikuler ada. Mari kita lihat mana ya, masih ada lagi ternyata saccus alveolaris ya. Jadi ductus itu lebih besar dari saccus. Ductus merupakan kumpulan dari beberapa saccus biasanya. Kalau saccus itu lebih kecil, ruangannya seperti bunga ya, multilokuler. Kemudian tidak ada otot polos, ada septum intraalveolaris, sabut elastis ada dan sabut retikuler ada. Kemudian ada alveoli lagi. Jadi yang tadi berbentuk bunga lebih kecil lagi, namanya alveoli, ruang bentuk heksagonal, ada sabut elastis, sabut retikuler, dan ada septum intraalveolar. Nah, ini dia bentuknya. Ya. Ini adalah bronchiolus terminalis. Ya. Kenapa? Karena dia tidak ada percabangan. Bentar. Ya, jadi belum ada percabangan alveoli di sini ya. Nah, makanya dinamakan bronchiolus terminalis. Bagaimana dengan yang di sini? Ya, yang di sini sudah ada nih keluar muaranya ya. Nah, ini ya sudah banyak ya sudah. Nah, ini disebut bronchiolus respiratorius ya. Yang di luar, tapi ini yang di ujung ini, yang buntu ini adalah terminalis. Nah, ini apa? Kira-kira apa ini ya? Nah, kita tidak lihat kalau ada kerangka anunya di situ, tulang alveolarnya, tulang rawannya, berarti dia adalah bronchus intrapulmonalis. Tapi sepertinya ini adalah bronchiolus juga, ya. Nah, yang mana yang disebut dengan, kita tak lihat dulu gambarnya ya. Nah, sebentar. Ya. Yang tadi yang disebut sebagai, nah ini adalah apa nih?
ini adalah preparat paru ya, paru-paru. Nah, pulmo. Ini adalah, coba lihat. Ini adalah sakus apa tadi? Alveoli, sakusnya ya. Jadi kantongnya. Kantong dari alveolinya sendiri. Alveolinya ini yang kecil-kecil nih. Yang di pinggir-pinggir ya. Satu gini alveoli ini nih ya. Ini alveoli. Ini alveoli kecil-kecil. Kalau sudah begini namanya sakus ya. Nah, kalau lebih lebar lagi seperti ini, ada beberapa sakus nih ya. Itu namanya ductus ya. Nah, kemudian ini adalah apa? Bronchiolus terminalis. Ini adalah bronchiolus respiratorik ya, yang keluar ini sudah bisa melakukan pertukaran udara di sini ya, tidak buntu. Nah, kemudian lanjut. Ini tadi sudah kayak septum intraalveolar, dinding tipis, lapis epitelis, lapis pipi. Kemudian sabut elastisnya ada, sabut retikular ada, kapiler ada, terdapat alveolar pores. Kemudian di situ ada berbagai sel ya. Ada sel tipe 1 merupakan lapisan penutup, bentuknya pipi, sitoplasmanya sedikit. Kemudian ada sel tipe 2 bentuknya kuboid, letaknya di pojok alveoli, intinya vesikuler, sitoplasma banyak dan bervakuola, mengandung sitosom. Nah, kemudian ada juga sel endotel ya, melapisi dinding kapiler, dan ada das sel. Ini das sel ini tidak banyak, tetapi pada kasus yang patologik ini banyak sekali. Misalnya pada pekerja batu bara, ya, ini sel-sel debu. Jadi biasanya batu bara itu tidak bisa dihancurkan. Akhirnya sel-sel makrofag yang ada di situ di dalam paru akan memakan akhirnya menjadi sel-sel yang seperti debu ya, sel raksasa sepertinya, dan tinggal di dalam paru. Ini berbahaya ya. Nanti lama-lama banyak karena dia tidak bisa mencerna batu bara. Termasuk pada perokok ya. Perokok juga seperti itu. Jadi hati-hati yang merokok. Siapa yang merokok di sini? Adakah? Jangan ya. Merokok itu satu hari umurmu hilang. Jadi kalau umurmu 100 tahun jadi 99 ya. Jadi jangan. Oke. Nah, ini adalah preparat paru-paru. Nah, apakah ini? Ini namanya sakus alveolaris ya. Jadi kantung alveolaris. Yang mana yang namanya alveoli? Yang sudut-sudutnya ini. Ini yang satu ya. Nah, ini ya alveoli, kantong-kantongnya ini. Nah, kemudian bagaimana dengan ductus? Ductus biasanya gabungan dari beberapa sakus lebih besar ya ini. Ini ada beberapa sakus bergabung ya. Ini. Kemudian ini adalah sel-selnya. Kalau kita mau mencari sel-sel tipe-tipe tadi harus lebih diperbesar ya. Biasanya kita menggunakan pembesaran yang paling besar 100 kali 100.000 kali ya. Nah, pembesaran 1000. Kalau di mikroskop kita pakai pembesaran 100 kali tulisannya ya di situ. Sudah bisa menggunakan mikroskop kira-kira semuanya? Muhammad R. Siapa ini Muhammad R? Nggak terbaca namanya. Udah hilang sudah. Pangeran. Ya, hanya Pangeran namanya yang jelas. Meskipun di belakangnya enggak jelas, tapi ada Pangeran kan pasti satu aja di sini ya. Pangeran, tadi apa pertanyaan saya sampai saya lupa lagi pertanyaan saya. Jadi, oh ya, kamu sudah bisa gunakan mikroskop nggak kira-kira? Pangeran. Sudah diajarin Dokter Nurul ya? Iya, Dokter. Secara virtual ya kemarin? Bagian-bagian mikroskop ya? Oke, sudah. Nah, jadi kita harus pakai pembesaran yang paling besar dan biasanya menggunakan oil emersi atau minyak emersi supaya kita bisa melihat satu-satu sel ya. Karena das sel itu biasanya lebih spesifik. Nah, harus dibedakan dengan yang lain. Kalau begini tidak bisa kelihatan jelas ya. Nah, ini dia. Ini das sel. Ya, coba lihat warnanya beda. Ini ya. Makrofag. Alveolar makrofag. Ini alveolar sel tipe 2.
Ya. Tipe 1 bentuknya PP. Nah, cuma sayangnya kita enggak punya ini pewarnaan khusus masalahnya, jadi bisa kelihatan ya. Kita punya pewarnaan rutin aja, hematoxylin eosin. Jadi semuanya warna pink kayak yang tadi. Nah, seperti ini aja yang bisa kita lihat. Kemudian blood barrier ini tidak terlalu khas untuk kita lihat. Nah, tetapi di situ ada epithelial lapis pipi alveoli, kemudian ada interstitial space, endothel kapiler, kemudian lobulus farul, ya. Kemudian ada pembuluh darah paru. Nah ini. Jadi kalau kalian melihat di preparatnya ditunjukkan ada satu, biasanya dia agak jauh dari bronchus intrapulmonalis ya. Agak jauh. Kalau dia berdiri sendiri agak jauh dari yang lain, biasanya disebut vena pulmonalis ya. Vena pulmonalis, dia tidak ada dekat-dekatnya. Kalau biasanya dekat dengan jaringan lain, misalnya dekat bronchus intrapulmonalis disebut arteri pulmonalis. Ada pleura, ini baca sendiri aja ya, karena kita tidak akan lihat nanti pada saat praktikum. Oke. Nah, ini tinggal 5 menit waktunya. Mohon maaf tadi saya terlambat bergabung karena ada masalah koneksi jaringan ya, jadi agak sulit, baru bisa tersambung agak lama. Nah, ini sudah paham ya tentang gambaran-gambaran histologinya ya. Nah, nanti kita akan mengadakan praktikum virtual, tetapi mungkin saya hanya memberikan beberapa gambar ya, contoh-contohnya, dan saya akan memberi tugas menggambar ya, supaya kalian paham. Dengan menggambar sendiri, gambarnya enggak perlu bagus, yang penting kalian mengerti dan benar. Itu yang saya mau. Enggak perlu cantik banget tapi ternyata salah ya. Saya mau yang benar, jadi kalian menggambar sesuai versimu ya, lihat di Google atau di mana ya. Nah, tapi jangan pakai materi kuliah saya ya. Nah, jangan pakai, cari yang lain. Banyak tuh gambar-gambar histologi. Nanti saya kasih pada saat praktikum. Kapan kalian mau jadwal praktikumnya? Apakah sesuai jadwal nanti ya? Itu kayaknya sore ya. Ya enggak apa-apa lah. Oke, sampai di sini sudah paham? Atau bingung? Pas jam 10. Siti Fatima? Sudah paham belum? Paham, dokter. Paham ya. Soalnya mudah nanti praktikum nih, soalnya virtual. Yang sulit kalau misalnya, mudah-mudahan pandemi segera berakhir, ya kalian nanti ujiannya pakai mikroskop. Saya berdoa seperti itu, karena lebih mudah dan kalian pasti akan lebih paham. Cuma memang lebih sulit mengidentifikasi. Kalau virtual itu enak dilihat, oh ini gambar tahu saya ini sakus alveolaris. Mudah sekali, rata-rata lulus ya. Kalau biasa, padahal histo itu biasanya kalau secara offline itu banyak yang tidak lulus karena salah melihat. Mungkin yang dilihatnya cat, dianggapnya sel kali ya. Nah, tetapi kalau virtual rata-rata benar, kecuali yang tidak belajar ya. Oke, hari ini cukup ya sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? 1 menit? Nggak ada ya? Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tidak bosan belajar histologi ya, karena ini menurut beberapa orang kayaknya susah katanya pelajarannya. Pelajarannya abstrak, menghayal ya. Nah, padahal bisa dilihat lewat mikroskop. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absensinya gimana? Absensi Ya, dosen nggak ada ya? Hah? Ada dokter, cuma saya belum mengirim ke sini. Sebentar saya tanya. Atau kirimkan saja. Untuk dosennya ada nggak? Untuk dosennya sepertinya tidak dokter, karena biasanya untuk mahasiswanya saja. Oh gitu kan. Biasanya kan ada dosennya juga di situ ya. Ya sudahlah, apa ya. Yang penting semuanya hadir apa tidak? Jujur. Kurang 3 orang dokter. Siapa tuh yang kurang? Cuttingnya nanti laporkan ya. Cuttingnya tulis ya. Alasannya kenapa enggak hadir? Belum ada kabar dokter. Oke, jadi kalau misalnya sakit boleh kasih surat izin sakit ya. Lewat virtual juga enggak apa-apa.
Nah, tapi yang tidak hadir tolong cutting-nya ya, tolong kabari saya siapa aja namanya ya. Nah, sedangkan kalian ikut kuliah belum tentu paham, apalagi tidak ya. Nah, kecuali hebat sekali kalian ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live duluan ya. Terima kasih, dokter.